Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan dampak buruk dosa dan kemaksiatan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau menyampaikan pada poin malam hari ini adalah al-ma'asi tamhaqu barakatad dini wad dunya. Dosa dan kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan dunia dan akhirat. Jadi dengan sebab perbuatan dosa maka sirnalah keberkahan. Beliau mengatakan wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umur wa barakatal rizqi wa barakatal ilmi wa barakatal amal wa barakatat ta'ah. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di antara dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan adalah dosa dan kemaksiatan itu mengikis habis keberkahan umur, kemudian juga keberkahan rezeki, demikian pula menghilangkan keberkahan ilmu, menghilangkan keberkahan amal, dan juga menghilangkan keberkahan ketaatan. Jadi mestinya perkara-perkara tadi, umur, rizki, ilmu, amal, dan berbagai macam ketaatan itu mestinya berkah. Tapi ketika seorang hamba mengiringi hal-hal tersebut dengan dosa dan kemaksiatan, maka keberkahan hal-hal tersebut segera hilang. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita ketahui bahwa yang namanya berkah itu adalah kebaikan yang banyak yang terus-menerus mengalir dan istiqomah keberadaannya, itu berkah. Jadi para ulama mengatakan sesuatu yang baik itu kadang-kadang hilang. Berarti dia itu adalah kebaikan yang tidak berkah. Tapi kalau kebaikan itu terus-menerus ada, terus-menerus mengalir, terus-menerus melimpah, bahkan bertambah banyak dan bertambah banyak kebaikan itu, maka itu adalah berkah. Maka rezeki kadang banyak bisa berkah, bisa tidak. Demikian pula umur. Ada orang itu umurnya panjang tapi kurang berkah. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang diberikan umur panjang. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba itu bisa mengikis atau menghilangkan keberkahan umur. Ini yang pertama, umur. Seperti yang dikatakan oleh para ulama, ada orang itu dengan umurnya berkah, tapi ada orang itu dengan umur yang panjang malah tidak berkah. Makanya ada sebuah hadis, Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Manusia terbaik adalah orang yang dipanjangkan umurnya dan amalnya baik. Maka ini adalah umur yang berkah. Jadi sudah dipanjangkan umurnya, dan dalam umur yang panjang itu diisi dengan kebaikan, ketaatan, ibadah, dan berbagai macam kebaikan yang dilakukan, maka
Sekian banyak umur yang diberikan oleh Allah, berisi dengan kebaikan demi kebaikan, sehingga apa? Sehingga umurnya berkah. Kadang-kadang orang diberi umur pendek, tapi juga berkah. Dengan umur yang sedikit, kadang-kadang Allah mentakdirkan orang itu umurnya 40 tahun. Ya, hanya 40 tahun. Tapi dengan 40 tahun itu, dia isi dengan amal kebajikan, diisi dengan ibadah, diisi dengan ketaatan, diisi dengan membantu orang lain, bermanfaat dirinya untuk orang lain, maka umurnya meskipun dia sedikit, tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi orang yang umurnya pendek. Dia ketika mencapai umur balik, dia berdosa, melakukan kemaksiatan, dosa, dan dosa, ternyata umurnya pendek, mati. Ini namanya umurnya pendek dan tidak berkah. Karena dia tidak sempat berbuat kebaikan dan ketaatan. Tapi kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah orang yang umurnya panjang, amalnya bagus. Karena semakin bertambah umur, semakin banyak kebaikan yang dikumpulkan. Lalu sebaliknya, seburuk-buruk manusia, ini yang paling bahaya, orang yang umurnya panjang, tapi amalannya jelek. Jadi setiap kali bertambah umurnya, tambah sehari tambah maksiat, tambah sehari tambah dosa, tambah sehari tambah dosa terus. Sehingga ketika dia mati dalam keadaan berbuat dosa, ketika umurnya panjang, maka dosa dan kemaksiatannya sangat-sangat banyak. Itulah sejelek-jelek manusia. Nah sekarang kita pilih mana kira-kira? Umur pendek, tapi berkah. Umur panjang, berkah. Umur panjang, tidak berkah. Maka kita pasti akan mengatakan, kita pilih umur yang panjang dan juga berkah. Cuman masalahnya kan kita tidak bisa pesan umur. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan umur kita berapa, itu hanya Allah yang tahu. Bahkan Allah akan menentukan kita itu mati kapan, tidak ada satu pun yang tahu. Betapa banyak saudara kita yang mungkin kita tidak sangka bahwa dia akan meninggal dunia, tiba-tiba dia mendahului kita. Bahkan ada seseorang yang kemarin baru bercengkrama dengan kita, sehat walafiat, tiba-tiba besok pagi kita mendengar bahwasanya takziah berada di rumah ini dan itu dan semisalnya. Oleh karena umur kita tidak tahu, maka jangan sampai diisi waktu kita, umur kita, hal-hal yang buruk. Agar apa? Agar kita, setiap umur kita bertambah, maka umur kita berkah baik panjang maupun pendek. Kemudian, kemaksiatan itu juga akan mengikis keberkahan ilmu. Keberkahan rezeki. Ya. Mengikis keberkahan rezeki. Jadi rezeki itu mestinya berkah. Karena rezeki itu dari Allah. Kalau kita cari dengan cara yang halal, kita mendapatkan rezeki yang halal, maka mestinya akan berkah. Ya. Tapi dengan kemaksiatan dan dosa kita lakukan, kadang-kadang rezeki kita tidak berkah. Hilang keberkahan rezeki kita. Bagaimana rezeki yang tidak berkah? Kadang-kadang kita punya rezeki, tapi justru rezeki itu tidak mengantarkan kita taat kepada Allah. Malah justru banyaknya rezeki membuat kita jauh dari Allah. Itu namanya rezeki yang tidak berkah. Artinya apa? Rezeki yang kita miliki yang banyak ini, itu kadang-kadang arahnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Atau bahkan arahnya dibelanjakan kepada hal-hal yang memudaratkan kita. Dosa dan maksiat. Banyak harta, tapi hartanya keluarnya dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya rezeki yang tidak berkah. Atau misalnya rezeki yang kita punya malah justru kita ini tidak merasa aman, tidak merasa nyaman. Kita tidak merasa tenang dengan rezeki yang kita punya. Ada orang kaya raya tapi dia nggak bisa tidur. Kenapa demikian? Dia takut jangan-jangan hartanya dirampok. Jangan-jangan hartanya tiba-tiba hilang. Jangan-jangan hartanya yaitu menghilang dari dirinya. Sehingga dia tidak merasa tenang dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Padahal rezeki itu halal.
Jadi dia takut bangkrut, takut tiba-tiba habis, takut kemudian tiba-tiba jatuh miskin. Ini namanya rezeki yang tidak berkah, membuat dia tidak tenang dalam hidupnya. Ada lagi orang yang punya rezeki tapi tidak berkah. Bagaimana? Rezeki yang dia punya tidak bisa ia manfaatkan. Kadang-kadang hartanya banyak, tapi dia tidak bisa memanfaatkan harta itu. Ya, kadang-kadang dia punya kendaraan, dia tidak bisa menikmati kendaraannya. Kadang-kadang dia punya rumah, tapi dia tidak bisa menikmati, dia tidak bisa tinggal di rumah itu. Karena mungkin dia sedang sakit di rumah sakit dan semisal. Maka dia tidak bisa memanfaatkan harta yang ia miliki. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahkan kadang-kadang seseorang itu dengan rezeki yang melimpah jadi sombong. Maka ini rezeki yang tidak membawa berkah, justru membahayakan dirinya. Dengan rezeki yang ia miliki, dia menyombongkan diri di hadapan orang. Nih, saya lebih kaya, saya lebih bermartabat. Yang lain nggak ada apa-apanya, tidak level dengan saya. Kemudian pamer dengan harta-harta yang mahal, agar dia dikatakan oleh orang ini kaya raya. Tidak ada manfaat sama sekali kecuali hanya pamer. Maka ini adalah rezeki yang tidak berkah. Bahkan rezeki yang dia miliki kadang-kadang membuat dia lelah. Dia lelah menjaga harta bendanya. Seperti yang dulu kita sebutkan, ada orang punya harta, hartanya banyak dibelanjakan untuk koleksi ini, koleksi itu, koleksi mobil mewah, koleksi jam tangan mewah. Dia kalau pergi pakai jam tangan satu saja, kalau pergi pakai kendaraan satu unit saja, kalau pergi pakai pakaian bagus satu helai dua helai saja, tidak mungkin dipakai semuanya. Tapi dia untuk menjaga hartanya agar tidak rusak, agar tidak lapuk, agar tidak kemudian membutuhkan servis dan lain sebagainya, dirawat. Dia lelah merawatnya. Bahkan ada sebagian orang yang punya hobi untuk koleksi barang-barang mewah itu, ya, kendaraan mewah dikoleksi, tidak hanya satu, sampai 10 unit, jam tangan yang harganya miliaran sampai sekian unit, ya, sekian jam tangan, kemudian rumah mewah dikoleksi. Sehari-hari untuk operasionalnya, untuk menjaga saja agar nggak rusak, itu kadang-kadang sampai miliaran. Sehingga dia membuat lelah. Akhirnya dia mengeluh. Ini gara-gara koleksi benda-benda mahal. Akhirnya dia apa? Mengeluhkan pengeluaran setiap bulan sekian miliar dan semisalnya. Nah, ini semua pertanda bahwa hartanya tidak menjadi berkah. Kalau harta berkah itu harta yang bisa memenuhi hajat kita, harta yang bisa membantu kita untuk ketaatan kepada Allah. Makanya bersyukur ikhwan fillah azakumullah. Kita yang mungkin punya kendaraan, tidak banyak-banyak, satu kendaraan, mungkin sepeda motor. Tapi alhamdulillah sepeda motor ini bermanfaat, dipakai kerja lancar. Apalagi kita kerja niatkan mencari nafkah, paling tidak untuk diri dan keluarganya kalau ada keluarganya. Itu sudah ibadah. Kemudian kendaraan ini bisa mengantarkan kita untuk sholat. Kendaraan ini bisa mengantarkan kita untuk mengaji. Kendaraan ini bisa mengantarkan kita untuk silaturahmi. Kendaraan ini bisa mengantarkan kita untuk mengunjungi orang tua, kerabat, dan lain sebagainya. Maka ini adalah kendaraan yang berkah. Tapi kadang-kadang karena terlalu banyaknya kendaraan sehingga hanya dirawat, membutuhkan pengeluaran operasional tanpa mendapatkan manfaat dari harta benda tersebut. Kemudian wa barakatul ilmi, dosa dan kemaksiatan itu bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Bagaimana ilmu yang tidak berkah itu? Ilmu yang tidak berkah itu adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ini satu. Kadang-kadang orang itu ngerti hukum, ya. Apa itu hukum sholat sunnah misalnya? Ya sunnah, tapi kadang-kadang malas melakukannya. Ada sholat ba'diyal maghrib dan ba'diyal isya, 2 rakaat. Itu sunnah muakkadah atau rawatib. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah, sebagian melakukan sunnah rawatib. Sunnah rawatib artinya apa? Sunnah-sunnah yang tidak pernah ditinggalkan sengaja oleh Rasulullah. Meskipun hukumnya sunnah.
Nah, kalau kita mengerti hukumnya ini, maka ilmu yang bermanfaat adalah selalu mengerjakan sunnah-sunnah rawatib tersebut. Contoh ilmu yang tidak bermanfaat. Kita mengetahui bahwa qiyamul lail, tahajud adalah sunnah. Bahkan itu adalah ibadah termulia dari kalangan sholat sunnah yang lain. Sholat sunnah yang paling utama, yang paling mulia setelah sholat fardu adalah qiyamul lail, tahajud. Tapi kadang-kadang kita ini malas untuk melakukannya. Padahal kita bisa melakukannya, mampu melakukannya. Maka ini namanya ilmu yang tidak berkah tentang masalah sholat tahajud. Nah, ikhwan fillah azakumullah, demikian pula ilmu yang tidak berkah adalah ilmu yang menjadikan pemiliknya itu sombong. Ada orang itu punya ilmu, dengan ilmunya dia sombong, pamer ke sana kemari. Dia tidak mengamalkannya, malah justru dia sombong. Kemudian untuk menghinakan orang lain, merendahkan orang lain. Ketika ada orang mengkritik dia tidak terima. Dilihat apa gelarmu. Kalau gelarmu seimbang dengan saya, ayo bicara. Kalau tidak usah. Ini sombong. Padahal Rasulullah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah ketika menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ketika dia bertanya, apa gelarmu? Kalau seimbang dengan saya, ayo kita bicara, diskusi. Kalau tidak boleh diskusi. Ini sombong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal gelar itu tidak menjamin, ya. Bahkan di negeri kita gelar itu bisa dibeli. Bisa dibeli gelar itu. Bayar sekian-sekian dapat ijazah, ada gelarnya. Bisa. Tidak menjamin apa-apa. Nah, sebagian di antara kaum muslimin, bahkan sebagian manusia itu bangga dengan gelar, membanggakan gelarnya, kemudian apa? Untuk membedakan, yaitu tingkatan-tingkatan manusia dalam ilmu. Maka ini termasuk bentuk kesombongan. Kemudian ilmu yang tidak bermanfaat diantaranya adalah ilmu yang membuat dia tidak takut kepada Allah. Ilmu yang tidak berkah ini. Ilmu yang tidak berkah adalah ilmu yang tidak membuat dirinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin dia mengerti, semakin berani melanggar aturan Allah. Maka seperti ini adalah ilmu yang tidak berkah. Kemudian ilmu yang tidak berkah juga disebutkan oleh para ulama, ilmu yang tidak membuat dia dekat kepada Allah, semakin jauh kepada Allah. Kemudian juga para ulama mengatakan ilmu yang tidak berkah adalah ketika seorang menuntut ilmu agama tetapi tujuannya adalah dunia, tujuannya sanjungan, pujian, tujuannya semata-mata untuk memperkaya diri sendiri dengan belajar agama. Ini adalah termasuk ilmu yang tidak berkah. Kemudian wa barakatal amal, dosa dan maksiat itu menghancurkan, menghilangkan keberkahan amal. Amal yang kita lakukan, apa saja amal kita, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, bakti kepada orang tua, sedekah, akhlakul karimah, dan lain sebagainya, itu bisa hancur, bisa hilang pahalanya, gugur pahalanya. Kapan? Ketika kita melakukan dosa dan kemaksiatan, meskipun kita beribadah, meskipun kita beramal salih. Kenapa demikian? Karena memang karakternya dosa dan maksiat itu menggerogoti amal salih. Lalu bagaimana amal yang tidak berkah? Amalan yang tidak berkah itu adalah diantaranya amalan yang tidak ikhlas. Itu amal yang tidak berkah. Jangankan berpahala, diterima saja tidak. Kita sholat bukan karena Allah, maka ini sholat kita adalah sholat yang tidak berkah. Tidak diterima oleh Allah karena tidak ada syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Demikian pula ibadah yang dilakukan tanpa mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ngarang sendiri, bikin ibadah ngarang sendiri, tidak ada dasar dari Rasulullah SAW, masuk dalam kategori man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat. Siapa beramal saleh tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut ditolak. Ini termasuk amal yang tidak berkah karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, meskipun alasannya karena cinta kepada Nabi,
lalu mengadakan amalan-amalan tertentu. Kemudian ditanya dasarnya apa? Ya cinta. Sekarang kenapa Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan? Artinya itu adalah tidak bagus. Artinya itu tidak disyariatkan. Dan ibadah itu memang butuh dua hal. Yang pertama keikhlasan untuk Allah, yang kedua harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian amalan yang tidak berkah adalah amalan yang membuat seseorang itu takabur. Amalan yang membuat orang itu takabur, merasa bangga, merasa besar, ujub. Ini semua termasuk amalan yang tidak berkah. Dan itu menghanguskan pahala amalan tersebut. Kemudian amalan yang tidak berkah diantaranya adalah amalan-amalan kebajikan yang disertai dengan menyakiti hati orang lain. Contohnya adalah dia berbagi sedekah, tapi diiringi dengan lisan yang buruk, lisan yang tajam. Memberi orang fakir miskin tapi mencela. Berbagi tapi kemudian kalamnya menyakiti orang yang dikasih. Maka ini semua amalan yang tidak berkah di dalamnya. Beliau mengatakan lagi, wa barakatit ta'ah, demikian pula dosa dan kemaksiatan akan menghilangkan keberkahan ketaatan. Di antaranya disebutkan oleh para ulama, orang yang melakukan ketaatan dan ketaatan itu tidak berkah. Contohnya apa? Contohnya adalah karena sebab dosa dan kemaksiatan, maka dia tidak bisa menikmati ibadahnya. Jadi kalau kita ini berusaha mempelajari ibadah yang dilakukan oleh Nabi, lalu kenapa sih Nabi Muhammad dan orang-orang soleh dahulu itu ketika beribadah mereka luar biasa sanggup kuat? Ketika qiyamul lail lama sekali berdiri, berjam-jam. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah diceritakan oleh sebagian sahabatnya, ketika qiyamul lail bangun malam, maka Rasulullah membuka dengan surat Al-Fatihah, lalu kemudian baca Al-Baqarah. Sahabat Nabi menyangka paling selesai Al-Baqarah ruku. Ternyata enggak, disambung Ali Imran. Lalu disangka Ali Imran paling selesai ruku. Tidak. Disambung lagi ayat surat berikutnya. Sampai 4 surat yang panjang-panjang dibaca semua 1 rakaat. Dan itu subhanallah biasa dilakukan oleh para sahabat Nabi. Kita tahu bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau salat malam panjang, Umar demikian, Utsman demikian, Ali demikian. Kenapa mereka sanggup berlama-lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Para ulama mengatakan karena mereka merasa nikmat ketika beribadah. Mereka merasa sedang berkomunikasi dengan Allah yang paling ia cintai. Dari sekian hal yang paling dicintai adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dia bermunajat sehingga kuat berlama-lama. Seperti kita, kalau kita sedang senang dengan seseorang, kalau kita senang dengan orang, kita punya sahabat baik. Ya, sahabat dari kecil kemudian terpisah. Sekian lama lalu ketemu. Ya, ketemu di sebuah acara. Dan itu kawan dekat kita ketika masih kecil. Lalu tiba-tiba setelah 30 tahun ketemu. Kira-kira kita akan ngobrol nggak? Pasti. Berapa lama kira-kira kita kuat ngobrol dengan dia? Kita akan ngobrol selama mungkin, kita akan senang menikmati obrolan, tahu-tahu loh sudah sejam, 2 jam. Itu gambarannya. Ketika kita itu senang dengan sesuatu, maka yang lain tidak ada artinya. Maka demikianlah Rasulullah dan para sahabatnya, ketika dia cinta kepada Allah, maka berkomunikasi dengan Allah, mereka atau terasa sangat-sangat nikmat. Sehingga apa? Sehingga yang lain nomor kesekian. Makanya subhanallah ada sebuah hadis. Rasul itu mampu puasa nyambung. Sehari puasa, besoknya nyambung, besoknya lagi nyambung, berhari-hari sanggup. Itu namanya puasa wisal. Nyambung puasa satu dan yang lainnya. Kuat Rasulullah. Nah, tapi Rasulullah melarang para sahabatnya. Naha sallallahu alaihi wasallam anil wisal.
Rasulullah melarang para sahabatnya untuk menyambung puasa yang satu dengan berikutnya. Tidak boleh. Jadi puasanya itu nyambung, nggak pakai sahur, nggak pakai buka, nyambung terus begitu. Maka para sahabat Nabi melihat, loh kok Rasulullah itu kok melarang padahal dia melakukan banyak. Ya Rasulullah, innaka tuwasil. Wahai Rasulullah, engkau melarang wisal, nyambung puasa, tapi engkau kenapa melakukannya? Maka Rasulullah mengatakan, inni lastu kahayatikum, inni ut'amu wa usqa. Kata Nabi SAW, aku tidak sama dengan kondisi kalian. Aku ini dikasih makan dan dikasih minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan salah satu makna bahwa Nabi sanggup berhari-hari puasa tanpa sahur, tanpa buka, nyambung berhari-hari. Lalu Rasulullah mengatakan dikasih makan, dikasih minum, bukan berarti Allah ngirim makanan dari surga, enggak. Lalu apa makanannya? Kurma, enggak ada buktinya. Enggak ada bekasnya ada kurma Rasulullah ketika menyambung puasa. Kemudian kalau itu makanan betulan, ya enggak ada gunanya, wisal. Berarti biasa puasanya. Tapi Rasulullah sanggup berhari-hari puasa, wisal nyambung, tanpa buka, tanpa sahur. Itu kenapa demikian? Sebagian para ulama mengatakan karena Rasulullah SAW yataladzadzu bi'ibadatihi limunajati rabbihi. Karena Rasulullah betul-betul menikmati ibadahnya tatkala dia bermunajat, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian para ulama mengatakan orang yang sedang sibuk terhadap sesuatu, menikmati sesuatu, maka lupa yang lainnya. Antum pernah lupa makan? Pernah? Ngapain? Ngapain? Pernah lupa makan? Sedang sibuk kerja. Jadi sedang menikmati pekerjaan. Harapannya setelah selesai gaji datang, cair orang bilang. Kan gitu. Sehingga bisa lupa makan. Tapi lupanya sebentar, paling sejam. Iya dah? Nanti malam balasnya banyak kan gitu. Gambarannya adalah kadang-kadang kita ini ketika sibuk menikmati suatu hal, maka yang lain-lain meskipun penting kadang-kadang terlewatkan. Maka demikianlah Rasulullah SAW, karena menikmati ibadahnya, berkomunikasi dengan Allah yang paling ia cintai, maka yang lain-lainnya terlupakan. Itu biasa. Nah, ikhwana fiddin, a'azakumullah. Orang yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka ketaatan yang dilakukan hilang keberkahannya. Sulit untuk menikmati ibadah. Makanya kita ini, terutama ketika sholat ya, kita tuh harus belajar, berlatih bagaimana kita khusyuk. Agar apa? Agar kita bisa menikmati sholat kita. Kalau kita sudah menikmati sholat kita, maka kita akan betul-betul cinta dengan ibadah sholat ini. Dan untuk mendatangkan kekhusyuan, itu memang sengaja kita harus mencari jalannya. Dan jalan untuk kekhusyuan telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya adalah mempersiapkan diri untuk sholat dengan baik dan benar. Sebelum iqamat dikumandangkan, kita mempersiapkan diri ketika azan, kita ambil air wudhu, lalu kita mengganti baju yang suci, yang bersih, lalu kita sholat 2 rakaat paling tidak, persiapan. Lalu kita ke masjid sebelum imam datang, kemudian sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, menunggu imam sambil berzikir, berdoa, baca Quran atau yang semisal. Kemudian iqamat dikumandangkan, siap menjalankan sholat kepada Allah. Kemudian berusaha tempatnya itu dibuat tempat yang nyaman. Ini semua sebab khusyuk. Ketika panas ya dikasih kipas atau AC. Bagus. Ini menambah kekhusyuan. Tempatnya jangan kotor, karena kalau kotor apalagi bau, mengurangi kekhusyuan. Makanya Rasulullah ketika memerintahkan untuk membangun masjid di setiap kampung, itu enggak hanya memerintah untuk membangun masjid saja. Wa antunadzaf, kata Rasulullah SAW, hendaknya setiap masjid dibersihkan, wa tutayyab, dan dikasih wangi-wangian. Jadi Rasulullah mengajarkan ketika sholat itu ringkas, tapi bukan sangat pendek ya. Ada aturan juga kalau isya itu dibaca ini dan itu, kalau maghrib sangat pendek,
Kalau isya ditambahkan agak panjang, subuh lebih panjang lagi. Itu aturannya. Jadi Rasulullah telah mengajarkan demikian supaya salat kita ini khusyuk. Kita sebagai imam agar salat kita khusyuk dan jamaahnya khusyuk, ya kita persiapkan ketika imam itu baca surat yang mudah. Karena Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Jadi jangan dibaca yang sulit-sulit. Ya. Yang baru dihafal masih salah-salah dibaca. Baru membaca satu ayat Al-Baqarah lupa. Kemudian diingatkan dari belakang, lupa lagi satu ayat, lupa lagi. Ya, jamaah yang di belakang maunya mukul ini. Akhirnya nggak ada khusyuk. Jadi imam pun memperhatikan sebab-sebab khusyuk, makmum pun mencari sebab khusyuk. Demikian pula pengelola masjid berupaya bagaimana masjidnya itu menjadikan orang khusyuk. Makanya para ulama mengatakan hiasan-hiasan di masjid yang membuat orang itu lalai, pandangannya terarah ke sana kemari, tidak usah kalau bisa. Karena itu akan melalaikan orang dari sifat khusyuk. Nah, kalau sudah khusyuk dalam sholat, maka ibadahnya menjadi nikmat. Kalau sudah nikmat, orang itu nyaman ketika sholat, merasa betah ketika sholat. Mungkin antum suatu ketika pernah merasakan sholat yang sangat-sangat nyaman. Pernah nggak kira-kira? Tahu-tahu sudah selesai. Pernah nggak kira-kira? Pernah. Mungkin ketika apa? Ketika yang menjadi imam bagus, kemudian masjidnya nyaman, kita dalam keadaan sehat walafiat, fit, kita dalam keadaan suci, bersih, semuanya siap. Sholat padahal ya nggak juga terlalu cepat. Tapi tiba-tiba terasa nyaman, kok sudah selesai, merasa kurang. Dan itu mungkin akan antum rasakan ketika antum sampai di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kebetulan antum sholat, misalnya yang ngimami adalah imam yang biasa kita dengar di Indonesia, di kaset-kaset, di rekaman-rekaman. Misalnya Syekh Abdurrahman Sudais. Antum sangat senang, semangat ketika sholat. Kok cepet ya? Padahal yang dibaca ya surat Al-Baqarah sebagiannya. Kenapa merasa cepat? Itu pertanda apa? Pertanda saat itu merasakan kenyamanan dalam sholat. Nah, mestinya itu kita bawa ke sini. Bagaimana supaya sholat itu terasa nyaman, ringan, dan Allah memang mengatakan wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Sholat itu memang berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau kita khusyuk dalam sholat, ringan sholat kita. Nah, untuk menambahkan kekhusyuan, maka kita mestinya mengetahui apa yang dibaca. Itu juga mendukung kekhusyuan. Kalau kita nggak ngerti, alhamdulillahirabbil alamin, apa ya artinya? Nggak ngerti. Ar-Rahmanir Rahim apa juga artinya? Sulit khusyuknya. Kita harus tahu. Yang dibaca setiap hari itu kita harus tahu maknanya, sehingga kita bisa memahami, kemudian menghayati, dan kita terbawa dalam sholat itu. Ikhwana fiddin azakumullah. Wabil jumlati tamhaku barakatad dini wa dunya. Maka secara global dosa dan maksiat itu akan menghilangkan keberkahan dunia dan akhirat. Fala tajidu aqalla barakatin fi umurihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallaha. Maka engkau tidak akan mendapati yaitu berkah yang sangat minim dalam umur seseorang, dunianya dan akhiratnya, dibandingkan orang yang berbuat dosa kepada Allah. Artinya semakin banyak orang itu berdosa, maka berkah semakin hilang. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bima'asil khalqi. Dan berkah itu dihapus dari bumi oleh Allah, itu tidak lain karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 96, andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa. Ini kalimat bertakwa ini yang menjadi catatan penting. Kalau mereka beriman dan bertakwa, maka kami akan bentangkan keberkahan-keberkahan dari langit dan dari bumi. Kapan itu? Kalau bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Kalau kita mau menjalankan perintah dan larangannya, maka Allah akan bentangkan berkah. Turun dari langit berkah, muncul dari bumi berkah. Lawannya apa? Kalau kita tidak mau bertakwa,
maka berkah itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita skor adzan dan kita lanjutkan setelah adzan insyaallah. Barakallahu fikum. Kita sambung kembali ayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim surat Al-A'raf ayat 96. Allah menegaskan yang artinya andaikan penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, niscaya kami akan bentangkan keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Ayat ini menegaskan bahwa sebab keberkahan itu ada tatkala manusia mau menjalankan perintah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, apabila hamba-hamba Allah itu durhaka kepada Allah, berdosa dan bermaksiat, maka kebalikannya pula itu adalah sebab hilangnya keberkahan-keberkahan yang turun dari langit dan muncul dari bumi. Oleh karena itu kelanjutan ayat, ya, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi tatkala mereka enggan, taatnya enggan, sehingga mereka pendosa dan berbuat maksiat, maka Allah mengatakan fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka dengan apa? Dengan dicabutnya keberkahan dari langit dan bumi sebab apa yang mereka lakukan sendiri. Benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain ya, yaitu wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dalam ayat yang lain surat Asy-Syura ayat 30, Allah mengatakan apapun yang menimpa kalian berupa musibah, maka itu sebabnya adalah ulah tangan-tangan kalian sendiri. Namun Allah masih banyak sekali memaafkan kalian. Kalau Allah nggak memaafkan, hancur kita ini semua. Karena sebab dosa kita. Tapi Allah memberikan maaf yang banyak sehingga Allah menunda. Tidak diturunkan azabnya dari langit sekarang. Diberikan kesempatan untuk memikir, diberikan kesempatan untuk bertaubat, dan Allah akan menerima taubat dosa apapun ketika kita mau bertaubat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu ayat yang berikutnya, wa qala ta'ala wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Allah mengatakan andaikan mereka istiqomah di atas jalan ketaatan, ya, maka kami akan limpahkan kepada mereka air yang baik, air yang berkesinambungan. Apa artinya di sini? Ini sebagian bentuk dari keberkahan dari Allah berupa hujan. Hujan itu rahmat, ya, yang mestinya membawa berkah. Jadi hujan ini menumbuhkan tanaman, bisa dipakai untuk pengairan, binatang-binatang meminumnya dan lain sebagainya. Berkah. Kapan itu? Ketika mereka istiqomah di atas ketaatan. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita, kita tidak hanya taat saja, tapi istiqomah dalam ketaatan. Itulah yang mengakibatkan keberkahan itu turun dari langit dan muncul dari bumi. Lalu, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, wa innal abda la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya hamba itu dihalangi dari rezekinya itu bisa karena dosa yang ia lakukan. Jadi orang itu dihalangi rezekinya, tapi sekali lagi rezeki itu nggak harus uang ya. Rezeki itu setiap apa yang menjadi kebaikan di dunianya dan berlanjut ke akhirat itu adalah rezeki. Termasuk diantaranya harta. Nah, Allah akan menghalangi rezeki seorang hamba ketika apa? Ketika dia berbuat dosa dan kemaksiatan. Karena yang melimpahkan rezeki Allah. Lalu bagaimana mungkin Allah ngasihkan rezeki itu kepada orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah,
Rezeki di sini adalah rezeki yang berkah, akan ditahan, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu berdosa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu dalam hadis, inna ruhal qudusi nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta stakmala rizqaha. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Ruhul Qudus ini namanya malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril kadang dinamai Ruhul Qudus. Sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan dalam hatiku bahwasanya tidak akan ada jiwa yang meninggal dunia kecuali telah sempurna rezekinya. Jadi kalau ada orang belum mati, meskipun sudah terkapar, tapi kalau nggak mati-mati berarti rezekinya masih belum selesai. Orang sehat walafiat tiba-tiba mati, berarti rezekinya habis. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah merahasiakan kapan dia mati, kapan dia hidup. Kemudian, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab. Perbaikilah cara mencari rezeki. Orang mencari rezeki bebas. Bahkan di hadapannya ada cara yang halal, ada cara yang haram. Ya, dia bisa mencari dua-duanya. Tapi yang diperintahkan adalah wa ajmilu fit talab, yaitu perbaikilah cara mencari rezekimu agar berkah. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi. Sesungguhnya tidak akan diperoleh apa yang ada di sisi Allah, yaitu berupa surga dan semisalnya, kecuali ketaatan kepada Allah. Wa innallaha ja'ala ar-rauha wal faraha fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah menjadikan ketenangan hati, kebahagiaan itu dalam keridhaan dan keyakinan. Keyakinan kepada Allah, keyakinan kepada janji Allah. Kalau kita itu yakin ya kepada Allah, yakin kepada balasan Allah, yakin kepada surga yang dijanjikan oleh Allah, maka hati kita tenang. Ketika kita dapat musibah, sebesar apapun musibah, tidak ada stres. Karena kita yakin musibah ini menghapus dosa. Ketika kita kehilangan harta benda yang luar biasa banyaknya, tetap tenang. Minta gantinya kepada Allah. Dan Allah menjanjikan akan diganti dengan yang lebih baik. Ketika kita mengeluarkan infak yang besar, misalnya, tetap tenang, tidak takut miskin. Kenapa demikian? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang engkau keluarkan infak di jalan Allah, maka pasti Allah akan beri ganti. Dan gantinya Allah nggak terbatas. Tenang. Jadi dengan keyakinan kepada Allah, hidup menjadi tenang. Tapi kata beliau, Allah menjadikan gelisah dan tidak tenang ketika keraguan dan ketika dia mendapatkan murka Allah. Ketika kita ragu tentang Allah, ketika kita ragu tentang balasan Allah, ketika kita tidak iman ya kepada surga dan neraka, maka semuanya akan menjadi gelisah, tidak tenang, ragu-ragu dan lain sebagainya. Mau menginfakkan harta, ragu, tidak tenang. Kalau saya infakkan, saya makan apa? Kalau saya infakkan, tabungan saya berkurang. Kalau saya infakkan, miskin dan lain sebagainya. Karena tidak yakin, sehingga gelisah terus. Ketika hartanya hilang, stres. Ketika misalnya hartanya hilang, kendaraannya dicuri orang, stres. Kenapa demikian? Gak ada gantinya. Dia tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Dia suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang itu yakin, berhusnudzon kepada Allah, maka semua menjadi tenang. Ikhwana fiddin, a'azzakumullah. Maka kesimpulan apa yang kita bahas pada malam hari ini adalah dosa dan kemaksiatan itu akan menghancurkan, menghilangkan keberkahan dunia dan akhirat seseorang. Adapun yaitu hilangnya keberkahan dunia, kehidupan menjadi sempit, gundah gulana, sedih, ilmunya tidak bermanfaat, kemudian selalu gelisah, kemudian ada kesombongan, ujub, meremehkan orang lain, kemudian lelah dengan kehidupan dunia. Itu namanya tidak berkah dalam dunia. Demikian pula hilang keberkahan akhiratnya karena dengan sebab dosa dan kemaksiatan. Kapan itu? Maka dia tidak menikmati ketaatan kepada Allah. Sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Kemudian apa? Kemudian dia akhirnya berhenti dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujung-ujungnya
amalannya tidak benar dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.